Di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muncul di langit bintang yang dinamakan oleh orang Yahudi namanya bintang Ahmad. Karena ada sifat-sifat Rasul di buku At-Taurat dan Al-Injil, dan orang Yahudi percaya akan muncul Nabi itu. Tapi mereka mengharapkan Nabi itu turunnya dan datangnya dari orang Yahudi sendiri, bukan dari Makkah. Seolah-olah Allah memberikan tanda dan berita kepada seluruh manusia. Wahai manusia, telah datang yang membawa cahaya kepada Allah. Wahai manusia, telah datang yang membawa anda selamat dunia akhirat. Wahai manusia, telah datang orang-orang yang membawa dari kegelapan kepada cahaya, dari kezaliman kepada adil, dari kebohongan kepada jujur, dari khianat kepada amanat, dari hancuran menjadi bersatuan. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempat ditusuk orang tidak dikenal adalah hal yang dianggapnya belum seberapa dari yang pernah dilalui Nabi. Inilah guru kita, Syekh Ali Jaber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, semua keluarga besar Hijrah Fest, keluarga besar BI dimanapun berada, semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Dalam kesempatan ini banyak kita belajar dari guru-guru tercinta, Ustaz Adi Hidayat, juga Ustaz Abi Makki. Dan giliran saya sebenarnya bukan sebagai guru yang mengajarkan, tapi dalam kesempatan ini saya ajak bersama-sama kita belajar. Karena saya merasa diri sampai titik ini, bahkan sampai besok, bahkan sampai menghadapi kematian, masih dalam proses belajar meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. Sadaqallahul azim. Tidak diragukan lagi kemuliaan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad sebagai manusia orang yang paling dipercayai oleh Quraisy, bahkan mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin, orang yang paling jujur dan amanah. Harta kuffar Quraisy, pengusaha di Quraisy yang memiliki harta dan kekayaan, mereka menyimpan hartanya di bank Muhammad, titipannya di rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bank waktu itu, tapi betapa mereka percaya Nabi Muhammad tidak pernah mengkhianati amanah.
Sampai Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, masih ada sebagian dari Quraisy yang tidak mempercayai atau tidak mematuhi dan mengikuti Islam atau mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak percaya la ilaha illallah, tetapi mereka percaya Nabi Muhammad adalah orang yang amanah, yang tidak pernah mengkhianati titipan amanahnya. Makanya walaupun Nabi Muhammad menjadi Nabi, masih Quraisy percaya Nabi Muhammad adalah tempat berlindung harta mereka. Sampai datangnya waktu hijrah, berarti 13 tahun sesudah jadi Nabi, Quraisy masih percaya menyimpan hartanya di Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah izinkan berhijrah, Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan dia menyampaikan, ini harta fulan, ini harta fulan, ini harta fulan, kembalikan kepada mereka masing-masing, karena Allah telah mengizinkan aku berhijrah ke kota Madinah. 13 tahun Rasulullah SAW dimusuhi, 13 tahun Rasulullah SAW terancam mau dibunuh, sebagian sahabatnya sudah dibunuh. Rasulullah SAW diusir dari kampung halamannya. Rasulullah SAW telah menghadapi pertentangan yang sangat luar biasa. Bahkan ada orang Quraisy yang membuang kotoran unta di atas kepala Nabi Muhammad SAW ketika sujud di hadapan Ka'bah. Ini semua tidak ada apa-apanya bagi Rasulullah SAW. Tidak membuat Nabi Muhammad SAW sakit hati, dan tidak membuat Nabi SAW untuk mengambil kesempatan untuk serangi ekonomi Quraisy, bisa mengambil harta mereka, dan dia bisa membalas dendam terhadap perilaku Quraisy. Justru ketika waktu hijrah, Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dan memerintahkan untuk kembalikan harta Quraisy kepada mereka masing-masing. Saya yakin kalau kita semua memfikirkan ujian yang kita hadapi, apapun ujian yang kita hadapi, tidak usah saya menyuruh Anda membandingkan ujiannya terhadap ujian lain. Bagaimana ujian kita sama ujian orang lain. Bagaimana kesusahan yang kita hadapi, pasti ada orang yang lebih susah. Gimana penyakit yang kita hadapi dan kita rasakan, pasti ada orang yang lebih sakit dan lebih parah kondisi kesehatannya. Tapi saya harap satu hal, apapun musibah yang kita hadapi, bandingkan musibah itu dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ada dua pertanyaan. Kalau Anda bisa menjawab dan pernah terjadi kepadamu hal ini, berarti Anda betul-betul sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, seumur hidupmu sampai hari ini, sampai titik ini, apakah pernah di saat kamu sujud di masjid, musalla, atau di rumah, di atas sajadah, di salat wajib, salat sunnah maupun tahajud, tiba-tiba ada seorang yang kita tidak kenal datang membuang kotoran di atas kepala kita. Pertanyaan saya, pernah enggak terjadi bersama kita seumur hidup walaupun satu kali sampai hari ini? Kalau jawabannya tidak, berarti mohon maaf, kita belum diuji apa-apa. Yang kedua, pernah enggak ada sebuah kejadian pengalaman bagi kita, diusir orang kampung dari kampung halaman kita, sudah tidak diterima di kampung halaman kita, sudah tidak disukai di halaman kita, diusir dari kampung kita, dari rumah kita sendiri. Kira-kira seumur hidupmu sampai hari ini, pernah enggak Anda merasakan tidak bisa pulang kampung karena orang kampungnya sendiri sudah tidak suka lagi sama kita? Bahkan mereka menancam kalau kita kembali, ancamannya akan dibunuh, diusir, dihina, dicaci maki. Rumah kita sendiri kita tidak punya kuasa untuk kita tempati. Kira-kira pernah enggak terjadi hal kepada kita? Saya yakin pasti jawabannya belum pernah.
Kalau belum pernah, tidak mungkin bisa merasakannya. Bahkan tidak akan bisa terungkap apa perasaan kita saat kita merasa atau terjadi ada orang mengusir kita dari rumah kita, tempat kelahiran kita, tempat pengalaman atau keluarga besar kita. Rasulullah SAW lahir di kota Makkah. 40 tahun tidak pernah caci maki orang, tidak pernah menzalimi orang, tidak pernah menghina orang, tidak pernah menyakiti perasaan orang. Bahkan orang yang merasa dizalimi ini belum jadi nabi. Kalau ada orang merasa dizalimi, semuanya mereka berlindung kepada Muhammad, minta tolong supaya bisa mendapatkan solusi dan jalan keluar. Nabi kita Nabi Muhammad SAW diusir dari kampung halamannya, dari tempat dan kota kelahirannya, sampai Rasulullah SAW ketika waktu hijrah mempandangi Makkah dengan mata meneteskan air mata, dan dia mengucapkan, laula ma akhrajuni minki lama kharajtu. Kalau bukan mereka mengusir aku dari kota Makkah, saya tidak pernah mau keluar dari kota Makkah. Membayangkannya saja betapa berat perasaan kita. Membayangkannya saja melalui cerita ketika Rasulullah SAW sudah di perbatasan keluar dari kota Makkah dan mengucapkan kalimat itu. Kota Makkah, kota yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW. Tapi penduduk Makkah mengusir aku dari rumahku, dari kotaku, dari tempat kelahiranku. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah SAW, dan tidak pernah Rasulullah SAW bisa muncul atau diwahyukan oleh Allah, jangan sedih, jangan khawatir, akan datang kembali ke kota Makkah. Belum ada cerita itu. 40 tahun sebelum jadi Nabi, 13 tahun sesudah jadi Nabi, 53 tahun, begitu luar biasa tantangan Nabi dan perjuangannya di kota Makkah. Habis itu ujung-ujungnya apa? Bukan mendapatkan penghargaan, bukan mendapatkan ucapan terima kasih. Justru yang dia dapat, diusir, dihina, dicaci maki, difitnah, bahkan diancam mau dibunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika membayangkan kejadian itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jujur saja hati belum siap menerima. Bagaimana Nabi Muhammad SAW bisa menerima diusir dari kota sendiri, dari keluarganya sendiri. Bahkan yang mengusir dia bukan orang-orang asing, tapi orang-orang yang sangat-sangat kenal dengan sifat dan kemuliaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah menunjukkan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhijrah 10 tahun di Madinah, masih merindukan kota Makkah. Belum bisa ke Makkah sampai tahun 8 Hijriyah. Coba bayangkan jamaah sekalian, 8 tahun tidak bisa kembali ke kampung halamannya. Alhamdulillah kita setiap tahun mudik bisa kembali ke kampung halaman kita. Kita setiap tahun bisa bertemu dengan keluarga besar. Biarpun dalam kondisi pandemi ini, masih kita bisa video call dengan keluarga kita. Kita bisa memadamkan rasa rindu dengan kita video call, telefon-telefonan dengan keluarga kita, dan bisa kita melihat bergembiraan bersama-sama dengan keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 tahun tidak bisa kembali ke Makkah. Betapa kondisi ketika saya membaca kisah dan cerita ini membuat jujur saja berat hati ini. Bagaimana Nabi Muhammad SAW kira-kira hatinya? Gimana perasaannya? Bagaimana jiwanya? Ini kampungku, ini kotaku, rumahku. Saya tidak bisa kembali, tidak bisa pulang ke kampung.